Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, teman-teman. Di videoku kali ini aku akan membahas sedikit pekerjaanku ya, tentang pekerjaanku di sini. Dan jadi nggak lagi makan-makan. Ya, ada ngopi sih ada. Nah, ayo ngopi sore. Sambil ngebahas ada apa? Kukus pisangnya juga. Pokoknya aku di sini tuh berasa di Indo aja, teman-teman. Nungguin waktu, nungguin pasien. Tiap bulan gajian, alhamdulillah ya. Hidup tenang, tidak ada tekanan di sini. Santai, majikan baik, alhamdulillah. Di sini aku mau liatin apa sih kerjaanku selama ini. Aku tuh jaga nenek yang sakit lumpuh total ya. Dia udah nggak ingat apa-apa. Keseharian aku menjagain dia, lihat dia gimana perkembangan dia, ngurusin, bersihin dia, semuanya lah, ngasih susu. Makannya kan pakai susu, pakai selang dari hidung itu. Jadi ya minum susunya dari hidung terus, dan sehari itu 6 kali minum susu. Pagi jam 6, lalu jam 10, terus jam 1 siang, terus jam 4 sore, terus jam 6, terus jam 10 malam. Itu yang terakhir. Dan semuanya itu pokoknya harus tepat waktu lah. Dan ini obat-obatannya dia nih, obat-obatannya si nenek nih, teman-teman. Sedikit banyaknya obat-obatannya si nenek. Jadi kita itu di sini ya dituntut bisa bahasa Taiwan biar kita ngerti omongan majikan kita, dan kita juga harus bisa ngejelasin sesuatu, apa pekerjaan kita atau apa, pokoknya harus bisa ngejelasin sesuatu sama majikan ya. Jadi emang bahasa itu modal utama banget ya. Mungkin yang kebetulan majikannya yang nyuruh dia misalkan bersih-bersih doang, itu emang sih nggak terlalu pakai bahasa gitu, paling bahasanya sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau kita kebetulan dapat pasien kayak gini, kayak aku, itu bahasa itu modal utama. Karena apalagi kita dipercayakan cuma berdua sama nenek. Misal ada apa-apa sama nenek, kita kan harus nelpon majikan, atau majikan itu nanya gimana keadaan nenek, ada yang berbeda apa gimana perkembangannya gitu kan, ada yang bahaya apa enggak gitu. Terus masalah obat-obatan kan kita juga butuh konsultasi sama dokter, karena kita yang ngurus nenek, jadi kita sendiri yang konsultasi sama dokter, bukan majikan sama dokter. Majikan kita cuman kalaupun ada majikan nyaksiin kita konsultasi sama dokter. Nenek, keadaan nenek gimana, perkembangan nenek gimana gitu. Dan nanti dokter yang akan tahu hasilnya, hasil kerja kita itu bagus apa enggak. Baik buruknya pekerjaan kita nanti dokter juga tahu gimana neneknya itu ada perkembangan, ada membaik atau memburuk. Jadi di sini kita perlu ketenangan, karena kita itu harus benar-benar ngejaga orang sakit yang kayak di ujung tanduk gitu loh. Soalnya kalau ada sedikit keteledoran sama kita yang ngurus dia, nanti neneknya patah akan meninggal kan, nanti kita disalahin juga gitu. Tapi kalau kitanya udah berusaha sebaik mungkin, walaupun nenek meninggal ya mungkin itu udah waktunya gitu ya, nggak usah takut juga. Tapi ya kita tuh emang benar-benar harus kita bisa paham bahasa Taiwan biar kita bisa ngejelasin sesuatu yang terjadi sama pasien dan diri kita juga, lingkungan kita di sekitar sini.
Malah kan kadang kalau kita lagi apa gitu, tiba-tiba ada telepon yang nanyain majikan, atau suster yang nanyain keadaan nenek, atau suster yang ngasih janji buat nengok ke sini gitu. Intinya emang bahasa itu emang baik, apa, perlu banget. Dan aku juga di sini mungkin kelihatannya kan enak gitu kan, tiap hari masak, bikin konten, makan-makan semua dari majikan, yaitu sebagai rasa terima kasih majikan aku sama aku gitu. Karena adanya aku di sini, majikan itu merasa bebannya itu berkurang gitu. Soalnya si nenek ini semuanya dikasihkan kepercayaannya sama aku ya. Jadi gitu teman-teman cara kerja aku. Ini obat-obatannya banyak banget. Ini semuanya itu kita itu harus paham ini obat apa gitu kan. Ini obat apa, ini obat apa, ini apa sih namanya. Nanti kalau ada sesuatu kelainan sama nenek juga kita itu harus tahu. Oh, habis dikasih obat ini neneknya kayak gimana gitu loh teman-teman. Kayak ini obat bantu dia berak ya, tiap hari nih makannya 2 habis kalau malam udah mau tidur. Pokoknya obat-obatan itu banyak banget. Ini sore pagi, ini yang buat sore pagi, yang ini ya buat yang udah mau tidur juga. Ini yang anti sakit, yang ini buat pernapasan, membantu pernapasan. Ini apa namanya, oh ini kalau malam ini biar dia itu obat wecang gitu, biar dia merasa lapar gitu, biar pencernaannya lancar. Dan ini obat Saipiku buat membantu ngeluarin BAB nenek gitu, dimasukin ke anusnya. Dan ini obat krem ya, buat itu kan pantatnya nenek agak sedikit merah-merah, jadi dikasih ini sampo iyo. Dan ini obat ini obat huatan kalau bahasa kitanya itu dahak, biar nggak ada dahaknya. Minum obat ini dahaknya hilang. Jadi tiap hari sehari 3 kali ini. Kalau ini mah setiap nyuci pantatnya harus diolesin. Kalau ini 2-3 hari ini dimasukin ke pantatnya ini. Kalau ini tiap malam wecang, itu yang buat melancarkan pencernaan. Kalau ini buat napas itu biar enggak sesak napas. Ini anti sakit. Nah, dan ini aku juga apa nih? Ini yang buat sore pagi. Ini juga biar lancar pencernaannya, tapi tetap aja nenek aku tuh nggak bisa lancar. Dan ini obat bantu berak juga. Ini yang dimakan. Dan yang tadi obat BAB nya itu satu buat ini buat dimakan, ini buat diminum gitu maksudku, dan ini buat dimasukin ke anusnya. Jadi kita teman-teman, kita itu harus teliti ini obat apa, kapan ngasihnya. Semuanya ini beda-beda teman-teman, semuanya ini beda-beda. Makanya kita tuh harus teliti. Kalau majikan kita itu ngomong, kita tuh harus dengerin ya. Nanti kalau majikan kita kalau kita ada sesuatu yang kurang paham, lebih baik nanyain ya. Jangan malu loh, jangan malu bertanya loh, jangan malu kelihatan bodoh. Lebih baik kita bertanya daripada kita nggak tahu sama sekali ya. Soalnya kan ada majikan aku yang ngomong, bukan majikan aku, dokter yang ngomong, katanya kalau ada orang lain membantu yang misalkan dokter ngasih saran apa-apa itu, kalau nyuruh apa-apa itu dia bilangnya iya gitu, tapi nanti hasilnya nggak ada. Berarti dia itu nggak paham, nggak ngerti, tapi cuma bilang iya aja gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Lebih baik kita belajar, jangan malu bertanya sesat di jalan ya.
walaupun sama siapapun kita jangan malu. Kalau kita nggak bersalah jangan malu, jangan takut. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, lebih baik kita menanyakan, ya. Pokoknya nanti majikan, dokter juga bakal lebih seneng kita menanyakan daripada kita pura-pura ngerti tapi nggak ngerti, ya. Tuh banyak, tiap harinya itu kayak gitu, aku ngurusin obat sini aja. Jadi kerjaan aku di sini, teman-teman, ngurusin pasien, ngasih susu gitu, ngasih obat, jagain dia 24 jam. Terus apa namanya ya, kalau ada apa-apa ya pokoknya diperhatiin benar-benar gitu. Jadi kayak itu dikasih kepercayaan. Nah karena itu majikan aku karena lihat kerjaan aku baik, bagus, mereka tuh dengan senang hati ngasih apa yang aku inginkan. Fasilitas juga ya alhamdulillah, segini mah alhamdulillah enak ya. Soalnya kita mau makan apa, mau minum apa, mau kapan saja itu boleh. Kita mau bikin konten, mau tidur, mau main HP juga boleh. Yang penting neneknya dia itu baik-baik aja, dijaga dengan baik. Dan karena nenek udah nggak bisa nelen, nggak bisa itu ya, jadi obatnya juga di rendos. Kalau orang Sunda mah di rendos di sini, lalu diseduh, dimasukin ke selang. Nih ada juga pemotongannya. Kalau misalkan nih ada itunya yang setengah atau seperempat bisa dipotong di sini. Jadi alhamdulillahnya ya teman-teman, majikan aku itu semua alat kerjanya itu semuanya disiapin. Yang penting kita bisa ngomong. Jadi buat teman-teman yang kerja di sini mungkin yang masih malu-malu ngomong sama majikan, jangan malu-malu ya. Kalau ada apa-apa bilang majikan, jadi majikan aku pengen ini sangat membantu saya dalam pekerjaan. Nanti majikan kita itu ngasih gitu loh. Makanya kita butuh bahasa ya, butuh keahlian bahasa itu, pintar bahasa itu ya di situ. Sangat membantu banget teman-teman itu bahasa itu. Makanya aku sekarang seneng segala macam di sini tuh keadaan itu karena bahasa. Kalau aku nggak bisa bahasa nggak mungkin ada di sini. Majikan aku butuh banget ya orang yang bisa bahasa. Katanya kalau aku nggak bisa bahasa di sini 1 minggu tak pulangin. Bahkan mungkin nggak 1 minggu, 2-3 hari juga dipulangin. Soalnya dia butuh yang orang yang bisa dipercaya, yang bisa bahasa, yang bisa jagain neneknya dengan baik, yang bisa menjaga kepercayaan dengan baik. Itu. Jadi mudah-mudahan ya buat teman-teman video ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman yang baru-baru di sini. Jangan itu ya, biar semangat belajar bahasanya ya teman-teman. Bagaimana sih cara belajar bahasa? Jadi kalau majikan kita ngomong, denger baik-baik. Ya. Soalnya orang sini kalau ngomong pakai peragaan. Makanya aku juga kalau ngomong ini kadang refleks gitu. Ada mata, ada tangan, ada bibir, apa gerak tubuh. Ya emang aku udah terbiasa ngobrol sama orang-orang asing gitu. Apalagi kan dulu kan pada bekerja di Arab juga kan 10 tahun. Dulu kan asing juga kan. Udah di sana pindah lagi ke Taiwan, sekarang udah 7 tahun lebih kan di sini. Beradaptasi lagi sama orang-orang asing, orang-orang baru, apalagi di sini kan pindah-pindah. 7 tahun setengah itu udah berapa majikan aku di sini gitu kan. Jadi kadang majikan itu ada yang peka, ada yang enggak gitu. Jadi kalau majikan kita kurang peka, kalau majikan kita yang peka langsung ngerti bahasa kita, walaupun kita orang Indonesia dan agak beda dalam logat bahasanya gitu. Dan kalau majikan kita yang enggak peka, kita itu harus bisa meragain pakai tangan, gerak tubuh, apa gimana. Kita harus mencari persamaannya itu biar sampai dia ngerti gitu teman-teman. Jadi ya jangan malu kalau bertanya, jangan malu kelihatan bodoh. Kita itu harus terus belajar. Dan sampai saat ini pun aku pun masih belajar bahasa itu. Terus ada lagi yang baru. Jadi setiap tempat itu beda-beda. Maksudnya bukan beda-beda bahasa mereka, bukan. Jadi ada lagi sesuatu yang baru,
ada nemuin lagi yang baru. Oh jadi makanya aku kadang kadang jenuh, tapi kadang kalau lagi kayak gitu senang juga gitu, kita bisa bekerja, dapat uang, menambah ilmu juga gitu. Mudah-mudahan nanti kalau kita pulang ke Indonesia udah punya modal usaha, kitanya juga bisa bekerja, memanfaatkan bahasa yang kita kuasain gitu teman-teman ya. Jadi segitu aja ya mas hari ini pemulasan dalam pekerjaan aku ini. Nanti kedepannya aku juga mau bikin video-video lainnya masalah pekerjaan aku. Siapa yang pengen tahu masalah tentang pekerjaan boleh komen di video aku ya, nanti insya Allah aku jelasin apa yang kalian mau tahu gitu ya. Pokoknya buat kalian-kalian yang mau dan berniat mau ke Taiwan ataupun yang sudah ada di Taiwan, yang baru-baru gitu ya, kalau yang udah lama mah ya mungkin udah berpengalaman gitu kan. Tapi walaupun yang udah lama ya kadang yang belum nemuin seperti ini gitu kan, sebaiknya banyak belajar lah gitu. Apalagi bahasa itu sangat penting. Pokoknya ada saran dari majikan, ada saran dari dokter atau apa itu kita tuh harus didengerin ya. Kalau kita udah menguasain semuanya, gampang banget cari pekerjaan di sini ya teman-teman. Kita boleh memilih. Coba kalau yang taunya cuma nyapu doang, bersih-bersih doang, nggak bisa ngomong, kalau nggak ada yang nawarin nyapu, dia nggak bisa kerja lagi kan. Misalkan ada yang apa namanya yang bisa nyapu doang, nanti ada yang nawarin yang lain, dia nggak bisa, jadi kan nunggu lagi. Tapi kalau kita bisa semuanya, bisa nyapu, bersih-bersih, bisa jaga anak kecil, bisa jaga nenek kakek yang lumpuh, yang masih sehat cuma jagain doang. Pokoknya yang kita sudah menguasain semuanya itu bakal mudah banget teman-teman. Aku sendiri yang ngerasain. Sekarang aku alhamdulillah ya, semuanya pekerjaan yang ada di sini semuanya aku udah bisa. Jadi kita tuh boleh memilih. Kita bisa bilang sama agent, aku pengen kerjaan ini. Nanti misalkan nanti disurvey cocok, kitanya bisa ngomong, bisa ngungkapin sama agent. Kalau kita nggak cocok, kita ungkapin aja, jangan usah malu kalau nggak cocok. Tapi nanti kalau misalkan ada sesuatu yang nggak cocok, kita ungkapin sama agent atau calon majikan, nanti mereka mempertimbangkan dan mengusahakan kalau mereka pengen kita kerja di situ ya. Jangan diem ya aja ya teman-teman. Pokoknya harus keluarin apa yang jadi unek-unek kita, apa keinginan kita yang demi kebaikan gitu. Asal kitanya juga harus mikir dulu, apa ini pantas nggak diungkapkan gitu kan. Itu tapi jangan asal ngungkapin juga kalau yang nggak penting, kalau yang nggak begitu perlu, atau yang lihat aja. Soalnya kita itu pernah di BLK di Indonesia, kita tahu mana yang bagian kita kerja. Kalau di luar bagian kita kerja, kita nggak usah nerima gitu ya kan. Boleh diprotes, boleh diobrolin sama majikan ataupun agent ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, buat teman-teman aku yang seperjuangan yang ada di Taiwan ataupun yang masih mau ke Taiwan. Semangat ya teman-teman. Di sini kita mencari rezeki, di sini kita bekerja dengan baik dan benar, dengan tujuan yang baik. Insya Allah kita dimudahkan rezeki kita, diberkahkan rezeki kita ya teman-teman. Semoga kita pulang ke Indonesia itu bisa sukses ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, cukup sampai sekian dulu video dari aku ya, mengulas sedikit tentang pekerjaanku ya. Terima kasih, nanti aku sambung lagi, ketemu lagi sama aku di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Zaijian.